Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahesa Putra Dwi Pamungkas dengan NIM 2402011101113 dari kelas MJ 401. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban terkait tugas dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan judul Kondisi Kemiskinan dan Pengangguran di Era Digital, Dinamika Ekonomi Indonesia Terkini, Tantangan Transformasi Digital, dan Rekomendasi Kebijakan. Latar belakang. Era digital mempercepat perubahan struktur kerja, pola konsumsi, dan akses keuangan. Pertumbuhan ekonomi digital membuka peluang, tetapi juga menciptakan resiko ketimpangan keterampilan. Isu kemiskinan dan pengangguran kini tidak hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas pekerjaan, produktivitas, dan inklusi digital. Kondisi kemiskinan terkini. Persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2025 tercatat 8,25% menurut BPS. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan ke kisaran 6,5 sampai 7,5% dalam arah kebijakan RAPBN 2026. Ini menunjukkan tren perbaikan, tetapi tantangan terbesar adalah kelompok rentan yang belum merasakan manfaat pertumbuhan secara merata. Kondisi pengangguran terkini. Dalam dokumen RAPBN 2026, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun ke kisaran 4,44 sampai 4,96%. Data BPS pada beberapa rilis regional Agustus 2025 menunjukkan TPT masih bervariasi antar wilayah, sehingga masalah pengangguran tetap bersifat struktural dan tidak merata. Di era digital, pengangguran bukan hanya akibat kurangnya lapangan kerja, tapi juga mismatch antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Dinamika ekonomi Indonesia. Bank Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2026 meningkat dan ditopang permintaan domestik, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Bank Indonesia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 4,9 sampai 5,7%. Kementerian Keuangan melaporkan APBN awal 2026 tetap solid, dengan pendapatan negara sebesar 172,7 triliun dan belanja sebesar 227,3 triliun hingga akhir Januari 2026. Peran era digital. Era digital sebagai peluang, transaksi pembayaran digital tumbuh sangat cepat. Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital Februari 2026 mencapai 4,67 miliar transaksi, tumbuh sebesar 40,35%. Kris juga tumbuh sangat tinggi, menunjukkan digitalisasi makin masuk ke aktivitas UMKM dan konsumsi harian. Digitalisasi membuka peluang kerja baru di sektor logistik, e-commerce, layanan keuangan, data, dan ekonomi kreatif. Sedangkan era digital sebagai tantangan, yang pertama ada tidak semua masyarakat memiliki akses internet, perangkat, dan literasi digital yang sama. Pekerja dengan keterampilan rendah lebih rentan tergeser otomatisasi dan platformisasi kerja. OJK mencatat SNLIK 2025 menjadi rujukan penting untuk literasi dan inklusi keuangan, menegaskan bahwa inklusi digital dan keuangan masih perlu diperluas agar manfaat ekonomi digital lebih merata. Kaitannya dengan teori ekonomi. Yang pertama ada teori pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sehingga mendorong output dan kesempatan kerja. Berikutnya ada teori pengangguran struktural. Pengangguran muncul karena ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri digital. Yang ketiga ada teori kemiskinan multidimensi. Kemiskinan tidak hanya pendapatan rendah, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Yang keempat ada kebijakan fiskal dan moneter. APBN dan kebijakan Bank Indonesia berperan menjaga daya beli, stabilitas harga, dan pertumbuhan agar penciptaan kerja
tetap kuat. Untuk solusi dan rekomendasi, yang pertama ada perluasan pelatihan vokasi dan reskilling untuk pekerjaan digital, terutama bagi lulusan SMA atau SMK dan pekerja informal. Lalu ada penguatan UMKM digital melalui akses pembiayaan, pemasaran online, dan pendampingan penggunaan kris serta platform digital. Berikutnya ada bantuan sosial yang lebih tepat sasaran melalui basis data terpadu agar pelindungan sosial tidak bocor. Berikutnya ada pemerataan infrastruktur internet dan literasi digital di daerah tertinggal agar kesempatan ekonomi lebih inklusif. Dan yang terakhir, sinergi antara APBN, BI, OJK, dan pemerintah daerah untuk mendorong kredit produktif, inklusi keuangan, dan penciptaan lapangan kerja formal. Kesimpulannya, kemiskinan dan pengangguran di era digital tidak bisa diselesaikan hanya dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan kualitas transformasi struktural. Indonesia sudah menunjukkan perbaikan, namun tantangan ketimpangan keterampilan, akses digital, dan kualitas pekerjaan masih besar. Karena itu, digitalisasi harus diarahkan menjadi alat pemerataan, bukan sumber ketimpangan baru. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.